Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Qori Alapsi dari program studi perpajakan. Di sini saya akan membahas sebuah materi mengenai konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Lanjut, lanjut. Konsep kewajiban jangka panjang. Definisi. Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan, termasuk utang, obligasi, hipotek, dan sewa pembiayaan. Fungsi dalam perusahaan yaitu menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk investasi aset tetap, ekspansi, dan restrukturisasi modal. Resiko utamanya yaitu risiko suku bunga, likuiditas, risiko konvenen, dan risiko kredit counterparty yang dapat mempengaruhi solvabilitas. Lanjut, karakteristik kewajiban jangka panjang yaitu ada perjanjian formal 4D di yang dukung dokumen, hukum, dan jadwal pembiayaan. Jangka waktu panjang 4 biasanya 12 bulan. Tenornya bisa 30 tahun. Bunga berkala 4 kupon imbal hasil pembayaran periodik atau ditangguhkan. Konvenan 4 syarat keuangan yang mengikat pinjaman, rasio, dan utang. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Yang pertama, obligasi. Penerbitan surat utang dengan kupon dapat diperdagangkan di pasar modal, dapat bersifat senior atau subordinasi. Lalu ada pinjaman bank, fasilitas kredit jangka panjang dengan syarat back to back, sering memiliki jaminan dan covenant. Dan lalu ada sewa pembiayaan, perjanjian sewa yang secara substansial mentransfer risiko manfaat kepemilikan dicatat sebagai aset dan liabilitas. Hipotek, pinjaman dengan jaminan properti, pembayaran cicilan pokok, dan bunga terstruktur. Lanjut. Perlakuan akuntansi. Prinsip pengakuan dan pengukuran kewajiban jangka panjang sesuai PSAK IFRS, pengukuran awal pada nilai wajar, subsequent measuren tergantung klasifikasi, amortized cost atau fair value. Nilai kini diskonto arus kas kontraktual menggunakan suku bunga pasar. Amortisasi metode fiktif fill untuk premi diskonto dan biaya transaksi. Beban bunga diakui dalam laba rugi sesuai metode bunga efektif. Lanjut. PPh pasal 4 ayat 2 mengenai obligasi. Di sini saya akan memberikan pengertiannya pajak final, pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang dipotong di sumbernya dan tidak dapat dikreditkan nantinya. Objek pajak penghasilan dari bunga obligasi dan instrumen sejenis yang ditanggung menerima penghasilan dalam negeri dan luar negeri sesuai ketentuan. Sifatnya final, pemotongan final menyebabkan penerima penghasilan tidak termasuk lagi penghasilan tersebut dalam perhitungan PPh tahunan terkait. Lanjut. Pencatatan pajak obligasi. Beban bunga bruto akui seluruh bunga biaya bunga sesuai kontrak sebelum pajak. Untuk pajak final PPh pajak final potong saat pembayaran pendapatan. Catat uang pajak utang pajak yang dipotong sebagai kewajiban lancar. Kas bersih. Penerimaan investor adalah bunga bruto dikurangi pajak final. Pencatatan arus kas menunjukkan kas masuk bersih. Contoh jurnalnya yaitu saat bayar bunga, debit beban bunga, kredit kas, kredit utang pajaknya yaitu jumlah pajak. Lanjut. PPh pasal 4 ayat 2 penjualan saham. Pajak atas nilai bruto beberapa transaksi saham tertentu dapat dikenai pajak final atas nilai bruto transaksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak berdasarkan laba. Pengenaan tidak tergantung pada keuntungan atau kerugian tarif, diterapkan pada dasar bruto transaksi. Sifatnya final, pajak ini bersifat final dan tidak dapat dikreditkan terhadap kewajiban PPh yang lain. Lanjut. Contoh kasus nyata obligasi. Telkom Indonesia menerbitkan obligasi korporat. Pencatatan awal pada nilai wajar bunga dibayarkan periodik dan pemotongan PPh final atas bunga
sesuai ketentuan. Dampaknya yaitu arus kas investor berkurang oleh pajak final, perusahaan memotong dan menyetor pajak. Untuk contoh yang lain mengenai saham, transaksi penjualan saham di B, perdagangan saham menghasilkan nilai bruto transaksi yang dapat dikenai bea cukai atau pajak final tergantung jenis transaksi dan peraturan. Dampak pajaknya yaitu potensi pengenaan pajak final mengurangi likuiditas dan mempengaruhi strategi trading. Lanjut. Di sini masuk kesimpulan, kewajiban jangka panjang dan ekuitas merupakan komponen penting dalam struktur keuangan perusahaan. Kewajiban jangka panjang memberikan alternatif pendanaan, tetapi juga membawa risiko berupa beban bunga dan kewajiban pembayaran di masa depan. Dalam aspek perpajakan, transaksi obligasi dan saham dikenai PPh pasal 4 dan 2 yang bersifat final. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pencatatan akuntansi dan perpajakan sangat penting agar perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dengan baik serta memenuhi kewajiban pajak secara tepat. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.